Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bagaimana kabarnya? Semoga Allah senantiasa melindungi, meridhoi serta memberkahi hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Sharing kali ini kita akan membahas tentang 10 cara membuat hati menjadi lebih tenang. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Hakikat sebenarnya, tidak ada seorang pun yang dapat terlepas dari masalah. Setiap orang mempunyai masalahnya masing-masing. Itu sunatullah. Namun, terkadang ketika menghadapi masalah tersebut, hati kita ataupun jiwa kita menjadi gelisah. Nah, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memberikan beberapa solusi agar hati kita menjadi lebih tenang dalam menghadapi setiap masalah. Adapun beberapa solusi yang Islam tawarkan adalah sebagai berikut. Solusi yang pertama yaitu dengan mendengarkan dan membaca Al-Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang obat bagi jiwa yang sedang gelisah. Lalu beliau menjawab, kunjungilah 3 tempat. Yang pertama, tempat orang yang membaca Al-Quran. Atau engkau pergi ke tempat majelis ilmu yang di sana dapat mengingatkan kita kepada Allah. Atau yang ketiga, cari waktu di tempat sunyi, kemudian engkau berkholwat di sana, mengabdikan diri kepada Allah. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, menyayangi orang yang miskin. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ataupun memerintahkan kepada setiap Muslim yang punya kelebihan harta untuk memberikan perhatian kepada orang-orang yang miskin. Ternyata sikap dermawan itu bisa mendatangkan ketenangan bagi jiwa kita. Mengapa? Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa para malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang dermawan. Untuk itu, meskipun kita tidak berlebihan harta, senantiasalah untuk memberikan perhatian kepada orang-orang yang miskin. Karena insya Allah dengan begitu hati kita akan menjadi lebih tenang. Solusi yang ketiga, melihat orang yang di bawah kita. Jangan melihat orang yang berada di atas kita. Sebab ketenangan akan diperoleh jika kita senantiasa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, meskipun itu sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang tidak bersyukur atas apa pemberian Allah yang sedikit, maka dia juga tidak akan bersyukur atas apa pemberian Allah yang banyak. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, sebenarnya dia sedang tidak berterima kasih kepada Allah. Menyebut-nyebut nikmat itu adalah tanda orang yang bersyukur, sedangkan mengabaikannya itu adalah tanda orang yang kufur. Berjamaah itu dirahmati, sedangkan berpecah belah itu mendatangkan azab. Hadis riwayat Ahmad. Solusi yang keempat yang Islam tawarkan agar hati kita menjadi lebih tenang adalah menjaga hubungan silaturahmi.
baik itu dengan kerabat, saudara, ataupun teman, dengan siapapun, dengan sesama muslim pun kita harus menjaga silaturahmi. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjamin untukku satu perkara, maka aku akan menjaminnya 4 perkara. Hendaklah ia bersilaturahmi, niscaya keluarganya akan mencintainya, diperluas baginya rezeki, ditambahkan umurnya, dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Ar-Rabi. Nah, di sini Rasulullah menjanjikan ketika kita menjamin untuk Rasulullah satu perkara, maka Rasulullah pun menjamin untuk kita 4 perkara. Contohnya saja ketika kita bersilaturahmi. Dengan cara bersilaturahmi ini kita menjamin satu perkara untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka balasannya untuk orang yang senantiasa menjaga silaturahmi itu adalah dicintai oleh keluarganya, kemudian diperluas rezekinya, kemudian ditambahkan umurnya, dan hadiah yang paling besar adalah dimasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau masuk surga, kan ya? Solusi yang kelima, memperbanyak mengucapkan hauqallah atau la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Karena sumber keterangan itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menghubungkan hati kita dengan Allah dalam semua keadaan, baik dalam keadaan yang senang maupun susah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Hendaklah hati kita senantiasa terhubung kepada Allah. Dengan begitu, maka hati kita akan menjadi lebih tenang. Sebab apa? Sebab di hati kita hanya ada Allah. Maka Allah akan menurunkan ketenangan di setiap keadaan kita. Ketika kita senang, kita ingat Allah. Maka ketika susah pun Allah akan mengingat kita. Ketika kita lapang, senantiasalah mengingat Allah. Maka ketika sempit pun Allah akan senantiasa mengingat kita, membantu kita. Kenapa memperbanyak hauqallah? Karena intinya perbanyaklah mengingat Allah. Sebab la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali semuanya itu dari Allah. Solusi yang keenam, mengatakan kebenaran walaupun itu pahit. Pelanggaran terhadap kebenaran akan mendatangkan kegelisahan. Contohnya dosa dan maksiat. Itu akan mendatangkan kegelisahan dalam diri kita. Ketenangan jiwa akan terbina apabila kita tidak melanggar nilai-nilai kebenaran. Nah, ketika kita melanggar nilai-nilai kebenaran, maka otomatis hati nurani kita pun akan menolak. Di sanalah akan timbul kegelisahan. Untuk itu, jangan sekali-kali melanggar kebenaran, ataupun ketika kita melanggar kebenaran, berbuat dosa, berbuat maksiat, segeralah bertaubat. Maka insya Allah ketenangan akan senantiasa datang untuk kita. Solusi yang ketujuh, senantiasa berlapang dada terhadap kecaman orang lain, asalkan yang kita lakukan benar-benar karena Allah. Jangan pernah peduli terhadap apa yang orang lain katakan, selama yang kita lakukan itu adalah benar menurut syariat Islam, menurut Allah dan Rasulnya. Teruslah istiqomah. Solusi yang kedelapan, tidak meminta kepada orang lain. Maksudnya, mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan meminta pertolongan kepada manusia. Sebab
Hanya Allah lah satu-satunya yang dapat memberikan pertolongan untuk kita. Bukan manusia, bukan makhluk lain. Manusia dapat menolong kita karena Allah memberikan daya dan memberikan daya atau karunia-Nya agar orang lain menolong kita. Tanpa ada karunia dari Allah, tanpa ada pertolongan dari Allah, maka tidak akan ada pertolongan untuk kita. Untuk itu, mintalah pertolongan ataupun janganlah meminta pertolongan kepada orang lain. Mintalah pertolongan kepada Allah. Solusi yang ke-9. Jauhkan diri dari hutang. Sabda Rasulullah SAW, janganlah engkau jadikan dirimu ketakutan setelah engkau merasa aman. Sahabat bertanya, bagaimana bisa seperti itu ya Rasulullah? Sabda Rasulullah, karena hutang. Ya, hutang itu dapat membuat hati kita menjadi gelisah. Untuk itu, sekuat mungkin hindarilah hutang agar senantiasa hidup kita menjadi lebih tenang. Solusi yang ke-10 atau solusi yang Islam tawarkan agar hati menjadi tenang, yang terakhir, yaitu berpikir positif. Mengapa? Ya, dengan seseorang yang berpikir negatif itu, maka akan senantiasa mudah stres dan jiwanya tidak akan merasa tenang. Ya, karena faktor negatif itu mempengaruhi kondisi tubuh kita, otak kita, dan juga keadaan sekitar kita. Dengan berpikir negatif, kita akan senantiasa mencela dan menyesali kekurangan diri. Padahal setiap kita diberi berbagai macam kelebihan oleh Allah. Namun, dikarenakan pikiran kita negatif, maka tertutuplah kelebihan yang ada dalam diri kita. Kita tidak bisa melihat itu. Dan ingatlah, berpikirlah positif. Sebab akan selalu ada hikmah di balik setiap kejadian. Allah bersama kita. Sekian pembahasan 10 cara agar hati kita menjadi lebih tenang yang Islam tawarkan untuk kita. Mudah-mudahan kita dapat menjalani apa-apa yang telah Islam tawarkan ini agar hati kita pun menjadi lebih tenang dalam menjalani kehidupan, agar hati kita pun menjadi lebih tenang dalam menghadapi setiap masalah. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.